wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridho. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Pak Ridho. Pak Ridho sendiri? Oh, baik. Baik. Nah, Pak Udin, hari ini kita ketemu. Tujuannya nanti kita mau bahas untuk persiapan observasi. Ya. Iya. Jadi nanti ini ada 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, sekarang yang kita lakukan. Nanti observasi. Ya, nanti saya ke kelasnya Pak Udin saat Pak Udin mengajar. Oke. Dan nanti kita melakukan pasca observasi untuk refleksi lah terhadap hasil observasi yang sudah kita lakukan gitu. Nah, Pak Udin, hari ini kita melakukan pra observasi. Jadi untuk pertama mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya, supaya nantinya saat observasi kegiatannya berjalan lancar dan sesuai yang Bapak rencanakan nanti. Siap. Gitu. Nah, Pak Udin, untuk pertanyaan pertama ya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti itu apa nih? Tujuan pembelajaran itu banyak aspeknya, Pak Ridho ya. Siswa dapat yang pertama itu harus mengidentifikasi atau memahami terkait dengan fenomena geosfer. Nah, karena memang nanti pada akhirnya siswa akan meneliti pada pertemuan kali ini. Maka yang pertama itu mengidentifikasi, yang kedua memahami, yang ketiga menganalisis, yang keempat berpikir kritis, dan pada akhirnya nanti siswa mampu menyajikan data dalam bentuk peta, gambar, atau bentuk visual lainnya. Jadi ada beberapa tujuan nanti yang Pak Udin akan capai di observasi nanti, yaitu dimulai dari identifikasi fenomena geosfer ya, lalu nanti memahami, mengidentifikasi, terus menganalisis, sampai nanti juga menyajikan data gitu ya, dalam bentuk peta konsep. Nah, Pak Udin, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu area pengembangan yang akan dicapai nih. Ini apa nih, Pak Udin? Yang pertama, siswa mampu memahami. Nah, siswa mampu memahami materi terkait dengan penelitian geografi. Ya, penelitian ya. Iya, penelitian geografi. Yang kedua, siswa mampu menganalisis. Nah, menganalisis dan mengelompokkan fenomena berdasarkan gejalanya. Berdasarkan gejalanya. Ya. Itu aja ya? Iya, itu Pak Ridho. Berarti nanti ada penelitian gitu ya? Iya. Penelitian sama menganalisis, mengelompokkan fenomena berdasarkan gejalanya. Iya, jadi nanti siswa bakalan kita beri materi gitu ya Pak Ridho dengan pancingan nanti selanjutnya. Itu area pengembangannya ya? Itu area pengembangannya. Oke, Pak Udin. Nah, untuk model nih, model pembelajaran yang akan digunakan. Model pembelajaran kita menggunakan kontekstual Pak Ridho, di mana siswa itu diharuskan memahami materi serta mengaitkan dengan fenomena nyata di lapangan. Jadi di model ini tentunya ada sintaknya. Ada sintaknya. Nanti berarti Pak Udin nanti tunjukkan sintaknya ya. Iya. Kedua, metode ya. Metodenya seperti apa nih? Metodenya kita pakai studi kasus, di mana nanti kita bakalan sajikan fenomena. Nah, siswa itu bakalan menganalisis fenomena tersebut. Nah, serta mengaitkan dengan materi yang akan dipaparkan. Untuk strategi lain yang akan digunakan nanti selama observasi ada, Pak Udin? Strategi lain mungkin nanti di dalam pembelajaran itu bakalan siswa dikelompokkan Pak Ridho. Buat kelompok ya? Dibuat berkelompok, kemudian nanti di situ di dalamnya kan siswa bakalan ada komunikasi satu dengan yang lainnya. Komunikasi. Ya, di mana nanti yang mungkin yang berperan gitu ya, kan ada siswa yang tergolong pengetahuannya lumayan ya, tinggi Pak Ridho, bakalan sharing informasi dengan teman-teman yang ada. Berarti nanti pengelompokannya berdasarkan data yang udah Pak Udin dapat ya? Berarti anak-anaknya sudah udah dapat datanya. Mana anak yang masuk kategori atas gitu ya? Terus bawah ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Siap. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Udin, penilaian atau nanti evaluasi ini yang digunakan saat observasi nanti ke pembelajaran?
Penilaian mungkin dilaksanakan di akhir Pak Ridho. Oke, di akhir ya? Di akhir proses pembelajaran. Tapi mungkin ada saran Pak Ridho untuk penilaian itu sendiri? Di akhir ini berarti gunakan apa nih? Post test ya berarti ya? Post test ya. Evaluasi. Nah, kalau izin ya, saya saran. Jadi Pak Udin bisa lakukan penilaian selama diskusi kelompok itu. Jadi Pak Udin bisa pakai observasi, gitu ya. Lalu bisa juga pakai penilaian antar teman, ya. Nah, jadi penilaian antar teman itu berfungsi juga sebagai penilaian formatif. Jadi formatif itu kan kita mau tahu perkembangan siswa tuh sudah sampai di tujuan pelajaran tadi yang Pak Udin sebutkan tadi. Nah, itu boleh ditambahkan Pak Udin ya? Ya, siap. Nah, ada lagi Pak Udin? Selain di akhir mungkin ada lagi? Oh, tadi di tes awal ya tadi ya? Tes awal sudah, di akhir sudah, berarti nanti perlu ditambahkan observasi ya? Oke. Oh iya. Nah, sekarang nanti kelas yang kita pakai untuk observasi apa nih Pak Udin? Kelas berapa? Kelas 1 Pak Ridho. Kelas 11 ya? 11 pada hari Rabu. Hari Rabu, ya. Di jam ke-5 dan 6. Oke, siap. Jam 5, 6. Oke. Ya. Nah, jadi tadi udah disebutkan oleh Pak Udin ya, bahwa nanti tujuan pembelajarannya ini nanti ada yang mau dicapai di situ, anak-anak nanti identifikasi fenomena geosfer gitu ya. Sampai nanti akhirnya ada menyajikan data dalam bentuk peta konsep gitu ya. Nanti area pengembangannya sendiri ada yang mengelompokkan fenomena itu berdasarkan ini ya, gejala betul ya, sama nanti penilaian tentang geosfernya itu sendiri ya. Terus nanti model yang digunakan adalah model kontekstual ya. Strateginya nanti bisa pakai kelompok gitu ya. Jadi Pak Udin sudah mendapatkan data. Data sebelumnya. Sudah dilakukan asesmen diagnostik sebelumnya. Oke, siap. Jadi nanti anak-anak dibagi ya, berdasarkan kelompok yang atas, tengah, bawah gitu ya. Oke, nanti kita ketemu di kelas 11 jam 5.6 hari Rabu ya. Siap. Oke. Nah, begitu aja Pak Udin. Siap Pak Ridho. Nanti hari Rabu kita observasi. Iya. Nanti saya kunjungan ke kelas Pak Udin. Siap. Terima kasih Pak Udin atas waktunya. Semoga nanti observasinya berjalan. Amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tapi yes betul. Ya kan? Semangatnya luar biasa. Tapi yes tak mampu. Makin lesu rupanya. Nah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita lafalkan basmalah. Oke. Bapak absen terlebih dahulu. Baik, seperti biasa, harus ada informasi yang kita dapatkan di hari ini gitu ya. Nah, kalau yang kalian rasakan gitu ya, di hari ini apa yang terjadi berkaitan dengan cuaca? Dingin, ngantuk, lapar, ya. Apa Ki? Pengen Indomie. Ya. Nah, kira-kira pertanyaan Bapak disebabkan oleh apa? Belum. Disebabkan oleh apa? Cuaca. Iklim, cuaca. Ya. Tadi Farel bilang gara-gara ini Pak, gara-gara hujan gitu ya. Nah, di mana tadi pagi cerah, sekarang hujan gitu. Nah, kalian tahu enggak? Nah, apa yang terjadi? Apa penyebab itu ya? Akhir-akhir ini sering hujan. Pergantian musim. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat Catur. Wih. Pergantian musim. Karena memang di wilayah tropis itu cuma ada 2 musim. Yang pertama musim, yang kedua musim. Nah, musim panas dan penghujan di wilayah tropis dipengaruhi oleh iklim yang disebut sebagai angin muson.
Muson barat itu membawa penghujan, muson timur membawa kemarau. Nah, ada yang bisa mengaitkan fenomena yang terjadi saat ini dengan metode penelitian siapa? Ayo. Iya. Ayo. Kemarin kan kita udah ulas sedikit tuh, metode penelitian tuh seperti apa. Ayo, angkat tangan. Ayo. Nah, kan kalau sering hujan kan banjir, kan? Nah, ada kaitannya enggak dengan metode penelitian? Kaitannya dengan metode penelitian itu Apa? Habis itu bakal meneliti akibat apa penyebab hujan dan akibat apa karena hujan. Oke, apa kesimpulan lah? Apa yang harus kita lakukan? Lalu Cari solusi. Kalau udah ketemu solusi, penerapan ya. Oke, sip, tepuk tangan buat Abel. Oke, ya. Nah, jadi nih, fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita itu merupakan ranah buat kita teliti. Asalkan satu kuncinya. Nah, apa? Fenomena itu adalah sebuah objek kajian. Nah, objek kajian itu adalah masalah. Kalau ada masalah, maka bisa berangkat menjadi penelitian. Karena penelitian berangkat dari suatu permasalahan. Nah, di dalam geografi, yang dijadikan objek adalah fenomena geografi atau geosfer. Geosfer apa saja? Yang pertama, atmosfer, lapisan udara. Yang kedua, lapisan batu, lito. Yang ketiga, biosfer, lapisan. Yang keempat, lapisan. Yang kelima, manusia. Jadi semua objek itu bisa jadi penelitian, asalkan berangkat dari suatu permasalahan. Oke, baik. Nah, kemarin sudah Bapak petakan ya, kemarinnya berdasarkan asesmen. Nah, kalian bakalan dibagi ke kelompok-kelompok tertentu. Maka untuk saat ini Bapak akan bacakan nama-nama kelompoknya. Silakan kalian langsung berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Bapak buat kelompok A, B, C. Kelompok A di sebelah kiri, kelompok B di tengah, kelompok C yang paling ujung. Ya, oke? Silakan sekarang menemui kelompoknya masing-masing. Oke, Sudah? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, nah, Bapak sudah menyiapkan ada 3 kasus yang berbeda. Nah, berkaitan dengan penelitian geografi yang akan Bapak bagikan kepada kalian. Di mana kalian di sini ada sebuah pertanyaan gitu ya. Nah, kalian jawab pertanyaan ini. Dalam satu kelompok, masing-masing harus menjawab di bukunya masing-masing. Jadi tidak ada istilah dalam satu kelompok dijadikan satu untuk tugasnya, tidak. Melainkan masing-masing punya tugas sebagai tugas individu, ya. Nah, ya. Boleh sama, boleh berbeda. Tapi Bapak yakinkan jawabannya berbeda. Karena di sini bukan jawaban per kelompok tetapi individu. Oke? Nah, kemudian kalian boleh cari literatur dari manapun, boleh dari internet, boleh dari buku, dan diskusi dengan teman. Silakan. Cari informasi seluas-luasnya. Setelah ini Bapak perbolehkan. Oke? Nah, dengarkan dulu instruksinya. Yang ketiga, pastikan dari teman kalian harus memahami apa yang kalian tulis, apa yang kalian diskusikan. Karena nanti akan ada sesi presentasi gitu ya. Nah, akan menyampaikan informasi yang ada, dan itu dari 3 orang Bapak ambil dari setiap kelompoknya masing-masing yang maju. Oke? Pastinya kalian dari keseluruhannya dalam satu kelompok semuanya harus siap. Berarti satu kuncinya. Bagaimana cara kalian membuat teman yang tak paham menjadi paham? Bagaimana cara kalian berbagi informasi? Oke, siap? Oke. Oke. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya ya. Silakan boleh dari internet, boleh, silakan kalian diskusikan dengan teman.
Bapak sambil keliling. Nah, kalian boleh bertanya dengan Bapak. Nanti Bapak sambil keliling, silakan ya yang bingung. Kemudian yang mau bertanya silakan tanyakan kepada Bapak. Ataupun tugasnya yang kalian tidak mengerti. Oke, paham semua? Oke, silakan. Bapak kasih waktu untuk sesi ini selama 20 menit. Oke? Jadi fenomena apa yang terjadi? Banjir. Ya, banjir tulis. Iya. Bisa saja antara satu sama lain jawabannya berbeda, kan? Nah, karena yang ditanya itu adalah fenomenanya, fenomena yang terjadi, ya. Ada yang bingung? Enggak, tuh kan, mudah nih, jelaskan. Ada berapa metode yang digunakan Rina dalam meneliti? Maka cari di contoh kasusnya. Karena Rina tadi meneliti tentang apa tuh? Tentang pegunungan hijau. Apa? Pegunungan hijau. Nah, kemudian ditanya selanjutnya, kan? Ada berapa metode yang dipergunakan dalam penelitian? Nah, silakan kalian cari di internet. Nah, cari informasi sebanyak-banyaknya dan kaitkan dengan fenomena geografi. Karena penelitian kita adalah penelitian geografi, bukan penelitian pada umumnya. Udah? Nah, dari cerita di atas informasi apa yang kalian dapatkan? Silakan tulis. Nah, informasi apa yang kalian dapatkan tentang cerita si Arif? Ya kan? Si Arif yang awalnya tak tahu banyak tentang penelitian. Nah, sehingga dia dapat pengetahuan tentang penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga dari perwakilan kelompok C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan nama kami dulu. Nama saya Abil Syarudi. Nama saya Marpel Hasratullah. Nama saya Sarah Hafizah. Dari soal pertama, 1. Dari cerita di atas, informasi apa yang kalian dapatkan? Nah, ceritakan lu sedikit. Karena di masing-masing kelompok ini berbeda. Nah, bacakan sedikit. Oke. Di sini boleh, Pak? Boleh, pakai. Di cerita ini tentang Arif ya. Arif yang awalnya tidak tahu tentang penelitian, mulai membaca lebih dalam tentang tahapan penelitian. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rini Anggreni dari kelompok B. Saya ingin bertanya. Tadi ada disebutkan tahapan-tahapan, ya kan? Nah, misalkan salah satu dari tahapan itu hilang, apa yang akan terjadi? Tanyanya tadi, apa yang terjadi jika dari tahapan-tahapan dalam penelitian itu hilang dari satu? Ya, pastinya penelitian yang akan kita publikasikan itu pasti nggak sistematis. Mau berdiri, duduk. Oke. Baik. Ini Bapak rasa apresiasi ya kepada kalian semua gitu ya. Tepuk tangan lo buat kalian semua. Sudah aktif terlibat dalam pembelajaran ini ya. Nah, tadi banyak ya, ini sebenarnya kalau waktu panjang kalian bisa berdiskusi, kemudian dapat pengetahuan baru ya terkait dengan penelitian geografi. Namun karena waktu yang terbatas gitu, nah membatasi hal apa yang kalian dapatkan. Nanti kalian bisa diskusikan dengan kelompok masing-masing, baik di rumah maupun grup. Grup kita ada kan? Nah, silakan apabila ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, tadi Bapak ingin mengulas sedikit saja. Ribut dari belakang ya? Bapak ingin mengulas saja terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi ya. Nah, perlu kalian ketahui ya, dalam penelitian itu banyak sekali metode sebenarnya, banyak cara dalam penelitian, tetapi ada fokus utama dalam penelitian geografi. Di mana di dalam penelitian pada umumnya, ini sama penelitian umum dengan geografi, itu ada 2 jenis data. Nah, yang ditanyakan tadi. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat ya.
Di sini Bapak kasih post test ya. Silakan tes di grup kalian biar naik ke atas tes gitu. Bapak udah ada siapkan post test ya dalam bentuk Google Form. Nah, silakan diisi. Silakan Bang, dites. Oke, sudah? Oke. Oke, silakan kirim. Nah, Bapak mengutip dari perkataan Bill Gates. Bill Gates bilang, kalau kalian terlahir miskin, itu bukan salah kalian. Nah, tetapi jika kalian meninggal dalam keadaan miskin, maka itu adalah salah kalian. Kalau kita terlahir dengan tidak punya pengetahuan, bukan salah kita. Tetapi kalau kita meninggal dalam keadaan tidak punya pengetahuan, maka salah kita. Kalau kita terlahir dalam keadaan tidak sukses, bukan salah kita. Bukan salah kita. Kita terlahir dalam tidak kaya gitu ya. Tetapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, maka salah kita. Nah, jadi hidup itu adalah sebuah perjuangan. Di mana kita berjuang dari yang buruk menjadi baik, yang dari tak pintar menjadi pintar, dari miskin menjadi kaya. Maka kita semua berharga dan juga kita semua berhak untuk menjadi orang-orang sukses. Tepuk tangan untuk kita semua karena kita semua berharga. Baik, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridho. Nah, Pak Udin, tadi kita sudah observasi ya. Jadi tadi saya udah ke kelasnya Pak Udin sudah mengajar di kelasnya, ya gitu ya. Nah, Pak Udin, hari ini kita melakukan tahap pasca observasi, ya. Jadi tujuannya di sini agar nanti mungkin ada yang perlu diperbaiki atau nantinya ada ide-ide baru nih yang bakalan Pak Udin kembangkan supaya nanti pembelajarannya jauh lebih baik lagi gitu. Nah, Pak Udin, ya. Jadi nanti saya tanya-tanya ya. Siap. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Pak Udin, gimana nih perasaannya saat tadi observasi, perasaannya gimana? Oke. Ya. Selayaknya sebagai seorang guru ya Pak Ridho ya, apabila ada guru lain gitu ya masuk ke kelas kita, otomatis kita merasa tegang Pak Ridho. Ya, dimana ketegangan itu muncul karena kekhawatiran kita Pak Ridho ya. Khawatir kita tidak melaksanakan tujuan pembelajaran dengan baik gitu ya. Nah, maka dari itu Pak Ridho dengan adanya observasi ini gitu ya, saya jauh lebih mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan modul atau RPP yang sudah dibuat. Oke. Jadi tadi sempat nih ya tegang. Iya, tegang. Grogi gitu ya. Terus tapi ada sisi baiknya gitu ya. Benar. Pak Udin jauh lebih mempersiapkan sesuai perangkatnya atau belajarnya gitu ya. Nah, Pak Udin, hal baik apa nih yang tadi Pak Udin temukan? Mungkin aja bisa lihat dari siswanya atau dari proses pembelajaran yang telah Pak Udin lakukan. Yang pertama, hal baik itu terutama pada diri saya sendiri Pak Ridho, di mana saya mempersiapkan. Yang awalnya sebelumnya pembelajaran sebelumnya saya tidak melaksanakan itu, tapi pada proses observasi kali ini saya mempersiapkan diri gitu untuk merencanakan proses pembelajaran jauh lebih matang, berkaitan dengan metodenya, berkaitan dengan medianya, bagaimana cara dan prosesnya. Nah, kemudian dari siswanya gitu ya Pak Ridho, saya sudah membagi siswa gitu sesuai dengan kemampuannya, merujuk kepada pembelajaran berdiferensiasi di mana saya memberikan kelompok berdasarkan pemetaan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, untuk proses diskusinya, materi-materi saya sesuaikan dengan kemampuannya. Nah, di situ hal baik saya temukan bahwa memang kalau kita melakukan proses pembelajaran gitu yang berpihak kepada pengetahuan dan kemampuan anak, itu anak lebih peduli dan lebih mau belajar dibandingkan dengan kita mengajar biasa-biasa saja.
kemudian setelah proses pembelajaran berakhir gitu ya Pak Rido, banyak evaluasi yang harus dilakukan Pak Rido untuk yang awalnya saya tidak melakukan hal itu. Ketika setelah observasi tadi, maka saya harus mengevaluasi diri Pak Rido. Oke. Untuk kedepannya seperti apa. Oh iya. Jadi tadi dimulai dari diri sendiri ya. Ya. Jadi biasanya Pak Udin belum ada persiapan, Iya, belum ada tapi observasi tadi bahwa Pak Udin mempersiapkan lebih lebih rapi gitu iya. ya, lebih teratur. Terus, nah adanya diferensiasi pembelajaran gitu ya. Ya. Kalau kita bahas di pra observasi Iya. kemarin, Pak Udin Belum muncul itu. belum Iya. memunculkan adanya diferensiasi. Iya. Ternyata tadi Pak Udin menyadari nih Iya. bahwa ternyata ada diferensiasi di situ. Ada diferensiasi kontennya mungkin ya, Iya. sama diferensiasi proses. Proses. Gitu. Karena tadi sudah dibagi kelompok-kelompok ya gitu Iya. ya. Lalu ada, oh ya, jadi kalau ada pembelajaran yang berpihak pada pengetahuan siswa itu lebih peduli Iya. dan termotivasi gitu ya dalam pembelajaran. Nah, di akhir pembelajaran juga tadi ada hal baik yang Pak Udin temukan gitu ya. Nah, Pak Udin, boleh saya nyampaikan sedikit Boleh, siap, Pak Ridho. pengamatan yang saya lakukan. Siap-siap. Nah, tadi saya setuju dengan yang Pak Udin katakan bahwa Pak Udin tadi sudah melaksanakan rancangan pembelajarannya sesuai pra observasi kemarin. Jadi Pak Udin bilang bahwa ini modelnya nanti kontekstual gitu. Itu Pak Udin sudah melakukan. Jadi Pak Udin sudah mengaitkan apa yang dipelajari dengan yang ada di sekitar lingkungan gitu ya. Lalu metodenya tadi Pak Udin sudah menunjukkan. Jadi anak-anak diberikan LKPD ya. Iya. Itu ada studi kasus gitu ya. Lalu strateginya Pak Udin membentuk kelompok. Jadi ada 3 kelompok seperti itu ya. Iya. Nah, terus ya untuk penilaian Pak Udin juga sudah melakukan ya. Pak Udin melakukan penilaiannya saat di pendahuluan. Iya. Jadi tadi ada siswa yang merespon pertanyaan Pak Udin. Di Pak Udin ada menilai tadi saya lihat gitu. Lalu di kegiatan inti juga Pak Udin sudah melakukan ini ya, observasi tadi ya. Nah, jadi saya lihat Pak Udin selama diskusi anak-anak, presentasi juga Pak Udin ada menilai tadi. Nah, gitu. Dan di akhir juga sudah menilai gitu ya. Ada yang namanya post test. Anak-anak diberikan beberapa soal. Itu anak-anak supaya mengetahui apakah tujuan belajar besar itu sudah tercapai atau belum gitu. Nah, untuk area pengembangan murid tadi saya lihat sudah ya. Jadi anak-anak tadi saya lihat sepertinya sudah mengetahui nih. Ya, benar Pak Udin. Iya. Jadi mengetahui adanya fenomena geosfer gitu ya. Nah, terus mereka juga ngaitkannya dengan yang namanya penelitian di bidang geografi gitu ya. Nah, ada beberapa catatan Pak Udin, mungkin tadi tidak tersebut secara eksplisit ya. Tadi saya lihat Pak Udin belum menyampaikan tujuan pelajaran. Betul Pak Udin? Ya betul Pak Ridho. Iya. Gimana nih tadi? Iya. Mungkin terbawa suasana ya Pak Ridho ya. Berkaitan dengan membahas kaitannya fenomena sekarang dengan apa kejadiannya di lapangan seperti apa. Karena memang Pak Ridho di setiap pembelajaran saya itu saya harus menyampaikan informasi terkini terkait dengan pengetahuan geografi apapun itu. Nah, sehingga ini yang menjadi itu ya. Nah, yang tidak dipersiapkan sejak awal gitu Pak Ridho ya. Sebenarnya harus memilih kontennya dulu ya, yang kiranya singkat untuk disampaikan informasinya gitu. Sehingga tujuan tadi yang menjadi hal inti itu tergeser. Nah, itu yang jadi hilang gitu. Maka mungkin nanti bakalan ini ya jadi pembelajaran buat saya terutama Pak Ridho ya. Terima kasih ya telah mengingatkan saya. Nah, mudah-mudahan di pembelajaran selanjutnya saya harus fokus menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi nanti kedepannya Pak Udin tidak lupa gitu ya? Iya, betul Pak Atau Ridho. maksudnya mungkin Pak Udin tidak lupa, cuman tadi tidak tersebut secara eksplisit aja gitu. Jadi saya lihat Pak Udin sudah menyampaikan persepsinya, terus mengaitkannya dengan kondisi lingkungan sekitar anak-anak gitu ya. Nah, itu saya sudah lihat, tapi mungkin tadi tujuan belajarnya tidak tersebut secara eksplisit aja gitu. Nah, Pak Udin, kira-kira nanti untuk kedepannya Pak Udin mau merencanakan apa nih?
Dari hasil yang itu ya Pak Ridho ya, hasil observasi tadi gitu yang saya rasakan dari proses awal ya, pra observasi yang kita lakukan gitu Pak Ridho ya, banyak hal ternyata yang saya dapatkan Pak Ridho, terutama tentang kesiapan saya mengajar. Kesiapan. Nah, terkait dengan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan materinya. Nah, di mana ini secara umum gitu ya Pak Ridho ya, tidak terlaksana setiap proses pembelajaran dilaksanakan gitu. Nah, untuk kedepannya saya harap saya bisa merencanakan itu. Yang kedua, pada saat proses observasi berlangsung gitu ya Pak Ridho ya, saya melihat dari kelompok siswa tadi itu kan dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, di mana ketika dikelompokkan maka ada sesi buat presentasi Pak Ridho. Nah, ini yang menjadi permasalahan kalau saya lihat. Karena masing-masing presentasi dengan kemampuannya masing-masing. Di mana letaknya ada perbedaan, ada kesenjangan pengetahuan. Di mana anak yang jauh lebih tahu itu bakalan menganggap remeh materi yang disampaikan oleh kelompok yang lain. Nah, maka ini jadi pembelajaran gitu Pak Ridho ya. Mungkin pada saat sesi diskusi letaknya bukan pada saat mereka presentasi, tetapi mereka presentasi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian anak yang jauh lebih tahu, lebih memahami, dia bisa melakukan proses pembelajaran teman sejawat. Jadi dia bakalan jalan ke kelompok lain untuk menyampaikan informasi. Nah, sehingga tidak ada proses di mana anak sempat mengucilkan teman yang lain gitu, merasa pengetahuannya jauh lebih tinggi daripada yang anak yang lain. Gitu. Ada lagi Pak Udin? Setelah proses pembelajaran Pak Ridho ya, banyak hal yang saya dapatkan, terutama proses pembelajaran berdiferensiasi ini ternyata sangat berdampak, berdampak terhadap siswa maupun terhadap saya ternyata. Nah, maka di proses pembelajaran selanjutnya harus mempersiapkan gitu ya, terkait dengan perangkat, strategi, metode yang jauh lebih matang. Sehingga di pertemuan selanjutnya itu proses pembelajaran jauh lebih efektif daripada sebelumnya. Nah, tadi Pak Udin menyebutkan bahwa ini nanti kedepannya bakalan lebih siap lagi gitu ya. Lalu nanti, kelompok tadi, karena tadi kelompoknya sudah di kelompok ada kelompok ABC gitu ya. Jadi ada perbedaan kemampuan di situ ya. Nah, kedepannya nanti Pak Udin mau buat adanya seperti tutor sebaya gitu ya. Jadi nanti mungkin yang lebih tahu itu, anak-anak yang lebih tahu itu nanti membagikan pemahamannya gitu ya bersama teman-temannya. Lalu nanti bisa aja Pak Udin lebih mempersiapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah, Pak Udin, seandainya nanti kita terapkan gitu adanya kelompok yang tutor sebaya itu, terus nanti kesiapannya diferensiasi pembelajaran, ukuran keberhasilannya dilihat dari mana nih Pak Udin? Misalkan kalau kita tanya dulu kesiapan gitu. Jadi kesiapan pembelajaran nanti kira-kira ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilan terhadap kesiapan ya Pak Ridho ya. Tentunya dari hasil refleksi mungkin saya nanti kedepannya bakalan membuat lembar refleksi diri ya Pak Ridho ya, melalui lembar checklist ya Pak Ridho ya. Nah, misalnya sebelum proses pembelajaran berlangsung saya buat evaluasi diri dulu. Nah, perangkat-perangkat mana yang sudah saya persiapkan. Nah, itu bakalan kelihatan dari waktu ke waktu nanti Pak Ridho. Nah, itu yang bisa dijadikan referensi buat mengevaluasi diri saya pribadi. Nah, yang kemudian yang selanjutnya terhadap siswa. Terhadap siswa itu menggunakan lembar observasi. Di mana pada saat proses berlangsung ya kita melihat kemampuan siswa gitu dan memberikan lembar checklist gitu Pak Ridho ya. Ataupun yang belum saya lakukan yaitu lembar evaluasi diri untuk siswa, di mana dia menilai dirinya sendiri. Nah, itu yang saya ingin lakukan mungkin di pembelajaran selanjutnya. Kalau terkait diferensiasi gimana nih Pak Udin? Terkait
ukuran keberhasilannya gimana? Ukuran keberhasilan pada saat diferensiasi tentunya ada indikator tersendiri sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Oke. Nah, di mana nanti ketika kita sudah melakukan diferensiasi konten, proses segala macam, akhirnya nanti produknya yang berbeda. Maka di produk ya? Iya, maka nanti hasil dari produk itu disesuaikan dengan kemampuan siswa masing-masing. Nah, di mana nanti saya bakalan kasih 3 pilihan Pak Ridho. Nah, sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Yang pertama untuk hasil produk itu saya buat dalam bentuk video Pak Ridho. Nah, jadi kelompok yang memilih video itu bakalan menjelaskan ya, membuat video tentang penelitian geografi. Yang kedua peta konsep Pak Ridho. Nah, saya rasa anak-anak yang belum mampu membuat video, kemudian melakukan proyek-proyek lainnya, dia bakalan memilih peta konsep. Di mana peta konsep ini tergolong ringan ya Pak Ridho ya, dalam membuatnya. Yang terakhir dalam bentuk portofolio. Nah, portofolio yang dikumpulkannya Pak Ridho ya, ya ini dan dilengkapi analisis ada catatan kecilnya di sana ya, hal-hal apa yang dia lakukan, hal baik apa yang sudah mereka praktekkan gitu Pak Ridho. Wah, luar biasa sekali Pak Udin nih. Jadi ukuran keberhasilannya tadi kalau dari persiapan gitu ya, adanya lembar refleksi, checklist gitu ya, sama evaluasi diri. Jadi sebelum Pak Udin masuk kelas, nah itu sudah ada nih. Misalnya nanti apakah bahan ajarnya, medianya sudah ada belum gitu ya. Betul Pak Ridho. Lalu terkait dengan siswa pengelompokan tadi, Bapak Udin bisa lakukan observasi juga gitu ya. Lembar checklist sama evaluasi diri antar siswa ya. Itu. Nah, untuk yang ini nih diferensiasi. Nah, itu saya setuju Pak Udin. Jadi Pak Udin nanti mau ciptakan adanya diferensiasi produk gitu ya. Nanti ada mungkin siswanya mau buat video, mau buat peta konsep sama portofolio gitu ya. Nah, Nah, Pak Udin, dari beberapa tadi rencana yang Pak Udin sebutkan, nanti kira-kira apa nih yang mesti Pak Udin siapkan gitu atau kembangkan? Yang pastinya yang pertama itu pemahaman terkait pembelajaran diferensiasi Pak Ridho. Pemahaman ya? Iya, pemahaman. Karena begini Pak Ridho, saya rasa perlu adanya pemahaman yang baik terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Di mana kita harus memenuhi kebutuhan belajar siswa. Gitu. Nah, otomatis kalau memenuhi kebutuhan, maka kita harus punya persiapan yang matang dulu. Nah, kalau kita belum punya itu, belum punya pemahaman yang baik, itu terkait dengan perangkat, kemudian terkait dengan proses terkait dengan bagaimana pelaksanaan proses belajar diferensiasi, kemudian hal-hal lainnya gitu ya. Nah, maka kalau kita tidak ada persiapan, maka itu tidak dapat berjalan dengan baik, Pak Ridho ya. Dan juga kita harus selalu mengevaluasi dari proses pembelajaran yang telah kita lakukan, sehingga kita dapat data ya untuk diri kita pribadi, progres dari hal baik apa yang sudah kita lakukan. Itu Pak Ridho. Jadi tadi adanya pemahaman diferensiasi ya. Supaya nanti persiapannya lebih matang gitu ya. Dan nanti Pak Udin juga perlu yang namanya evaluasi atau sama maksudnya dengan refleksi gitu ya. Supaya nanti Pak Udin bisa tahu nih progresnya yang sudah dicapai apa aja gitu. Nah, Pak Udin, pertanyaan selanjutnya, kira-kira tadi dari rencana yang Pak Udin akan lakukan gitu, hal yang sudah pernah Pak Udin lakukan, misalnya ada Pak Udin pernah melakukan tes awal, atau misalkan Pak Udin pernah dapat data peserta didik, misalnya gitu, yang bisa membantu keberhasilan rencana Pak Udin tadi. Hal yang sudah dilakukan ya? Yang sudah ada nih, sudah ada dan itu nanti bisa mendukung rencana Pak Udin tadi. Itu apa tuh? Ada nggak? Hal yang sudah ada, ini Pak Ridho, saya sering menanamkan kepada siswa
bahwa jangan takut dalam proses belajar Pak Ridho. Oke. Ya. Yang awalnya siswa itu pertama kali masuk diam, takut buat berbicara segala macam, dengan kita berikan pemahaman dan penanaman bahwa ketika kalian berbicara, maka di situ proses pembelajaran akan berlangsung. Dan Bapak tahu bagaimana cara memperlakukan kamu sebagai seorang siswa. Nah, maka dengan pemahaman itu sehingga mampu menggiring siswa untuk jauh lebih aktif. Nah, dengan cara yang seperti itu yang sudah saya lakukan, sepertinya sejalan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana dia harus berbicara, berbagi pengetahuan, berbagi praktik baik dengan teman-temannya. Nah, di dalam kelompok. Nah, sehingga itu saya rasa bakalan berdampak baik untuk proses pembelajaran selanjutnya. Oke, jadi nanti Pak Udin tuh sudah pernah ya, gitu ya, sudah pernah memberikan pemahaman pada siswa bahwa jangan takut nih dalam proses belajar gitu, karena nanti bisa aja itu jadi proses diferensiasi. Gitu ya. Nah, sering saya bilang gini Pak Ridho, jangan takut buat berbicara, saya tak telan orang Pak Ridho. Ya betul. Tenang, saya tak bakalan nelan kalian gitu. Lebih baik saya nelan permen. Kalau nelan kalian saya tersangkut di sini. Gitu Pak Ridho. Buat suasana cair Pak Ridho. Jadi ada kompetisian. Jadi anak-anak tidak perlu takut dalam proses belajarnya Pak Udin gitu. Nah, Pak Udin, nanti untuk rencana tuh kira-kira dukungan nih. Bisa aja dukungannya dari rekan sejawat atau saran prasarana atau dalam bentuk finansial yang perlu Pak Udin perlukan dukungannya. Ini apa aja Pak Udin? Dukungan ya Pak Ridho ya, tentunya paling utama support system Pak Ridho. Support system dari teman-teman, dewan guru, kemudian pemangku kebijakan yang ada di sekolah gitu Pak Ridho ya, termasuk kepada siswa, termasuk seperti Pak Ridho nih, yang sedang melaksanakan tugasnya Pak Ridho berkaitan dengan observasi. Maka di sini saya mendapat support system, support system sehingga saya kayaknya saya juga harus berkembang gitu, harus menghadirkan pola pembelajaran jauh lebih baik daripada sebelumnya. Maka saya rasa itu yang pertama. Yang kedua, dukungan, ya benar sekali apa yang katakan Pak Ridho tadi, sarana prasarana Pak Ridho. Karena ini penting dengan pola pembelajaran dan juga perkembangan teknologi yang semakin canggih Pak Ridho, semakin maju, kita perlu adanya penyesuaian. Jadi guru jangan sampai kurang update, sehingga kita harus mengimbangi kemampuan atau kecepatan perubahan teknologi, sehingga bisa mengimbangi siswa. Nah, jangan sampai nanti ketika siswa bertanya gitu ya Pak Ridho ya, hal-hal dasar saja terkait dengan pengetahuan baru yang dia temukan, misalnya lewat TikTok, kita bingung TikTok itu apa gitu. Nah, maka perlunya ada dukungan sarana gitu ya, kemudian kemauan dari diri kita pribadi gitu. Nah, yang terakhir otomatis dukungan dari siswanya Pak Ridho. Siswa ya. Dukungan dari siswa. Tentunya kalau dukungan dari siswa itu seperti kita melempar bola di dinding, karena memang apa yang kita berikan siswa, feedbacknya, umpan baliknya ke kita itu hal yang sama. Maka kalau kita ingin diperhatikan siswa gitu ya, siswa merasa nyaman dengan kita, maka kita harus menghadirkan suasana belajar yang nyaman terhadap siswa. Gitu. Berarti dari diri sendiri. Menggali diri sendiri. Maka tadi dukungan dari teman-teman, rekan sejawat, kemudian pemangku kebijakan, yang kedua fasilitas, yang terakhir siswa. Ya betul, jadi adanya support system ya Pak Udin ya. Jadi bisa dari rekan sejawat, pemangku kepentingan di sekolah, atau bisa aja yang seperti saya. Benar sekali Pak Ridho. Terus ada Pak Udin juga perlu adanya sarana prasarana yang mendukung adanya update teknologi gitu. Dan dari siswanya juga itu dimulai dari diri sendiri. Nah Pak Udin, mungkin terakhir ya, apa nih yang Pak Udin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Banyak Pak Ridho ya, banyak. Memang Pak Ridho, sebelumnya gitu ya, sebelum Pak Ridho melaksanakan observasi segala macam ya, ternyata banyak hal yang
perlu dan penting kita gali gitu ya, terkait dengan pembelajaran Pak Ridho. Oke. Karena kalau kita tidak seperti ini Pak Ridho ya, tidak ada komunikasi segala macam, tidak ada hal baru yang kita pelajari. Kemudian tidak ada sarana buat evaluasi. Oke. Kemudian tidak ada semangat Pak Ridho ya buat mengembangkan potensi. Sama halnya dengan Pak Ridho sekarang yang Pak Ridho lakukan observasi gitu. Jadi pemacu buat saya. Oke. Buat saya jauh lebih baik lagi dan mungkin mengikut jejak Pak Ridho. Gitu ya. Untuk menjadi ikut seleksi guru penggerak gitu. Nah, ini harapan saya Pak Ridho ya. Nah, maka saya sekali lagi ya ucapkan terima kasih sama Pak Ridho telah memilih saya Pak Ridho. Saya berarti orang yang beruntung. Orang yang beruntung untuk mendapat pengetahuan baru, untuk belajar hal-hal baru. Nah, maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mungkin kedepannya Pak Ridho bisa bantu saya gitu ya. Siap. Buat ikut program guru penggerak gitu ya. Siap. Untuk pengembangan diri. Oke, siap. Iya. Nah, Pak Udin, terakhir misalnya, kapan nih kita mau jalankan rencana yang Pak Udin tadi? Ada yang namanya dimulai dari persiapan, terus ada dari kelompok siswanya tadi, pembentukan kelompok siswa, terus adanya pembelajaran berdiferensiasi tadi. Iya. Kapan nih mau kita laksanakan? Oke. Menggebu-gebu nih Pak dia. Saya pun jadi terpacu ya, terpacu untuk melaksanakan program pembelajaran yang jauh lebih baik lagi gitu ya, terkait dengan rencana kita tadi. Maka rencana saya karena minggu depan nih anak-anak SBTS ya Pak Ridho ya. SBTS ya. Maka kita di minggu depannya lagi. Oke. Nah, berarti 2 minggu setelah ini. Oke, 2 minggu. Ya, 2 minggu setelah ini mudah-mudahan itu dapat memberi waktu luang juga buat saya untuk mempersiapkannya. Karena memang butuh persiapan ya, persiapan yang matang. Saya harus gali pemahaman lagi terkait dengan diferensiasi konten, proses dan produk tadi. Dan juga mempersiapkan mental. Nah, karena sama halnya kayak di awal Pak Ridho, walau Pak Ridho masuk kedua kalinya di kelas saya, maka akan menciptakan suasana yang tegang bagi saya. Nah, itu yang kiranya saya perlu persiapkan. Oke, jadi nanti kita tunggu ya, progresnya Pak Udin nih. Ada 3 poin tadi, jadi 2 minggu nanti kita lihat progresnya. Iya. Nah, gitu aja Pak Udin. Semoga nanti kedepannya apa yang kita lakukan di observasi ini nanti lebih baik lagi. Terus nanti Pak Udin muncul nih ide-ide baru seperti yang tadi Pak Udin sebutkan. Nah, itu luar biasa sekali Pak Udin. Oke, saya ucapkan terima kasih Pak Udin atas waktunya. Bersedia untuk di observasi ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. asik. Oke, siap.